Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas tentang buah iblis terkuat menurut Oda Sensei. Nah, buah iblis memang menjadi sebuah misteri besar dan juga salah satu keunikan dalam cerita One Piece. Seseorang yang memakan buah iblis bisa dipastikan akan memiliki kekuatan unik dan luar biasa. Contohnya, ia akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan api, magma, angin, getaran, dan sebagiannya tergantung dari buah iblis yang mereka makan. Ada juga kemampuan buah iblis yang bisa merubah pengguna menjadi sesuatu. Namun, sama seperti halnya kekuatan super atau kekuatan dalam setiap cerita komik atau fiksi, di mana selalu memunculkan pertanyaan tentang mana yang lebih superior dibandingkan yang lainnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut mungkin tidak akan pernah ada habisnya, karena masing-masing fan memiliki buah iblis favoritnya sendiri. Nah, dalam sebuah kolom SBS, Oda Sensei pernah menyebutkan beberapa buah iblis yang jauh lebih kuat dibandingkan buah iblis lainnya. Dalam penuturan Oda Sensei, kemampuan buah iblis ini jauh di atas rata-rata. Penasaran apa saja itu? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Buah iblis pertama yang Oda Sensei sebutkan adalah buah iblis milik Akainu, yaitu Magu Magunomi, di mana kekuatan buah iblis ini jauh lebih kuat dibandingkan buah iblis Mera Meranomi yang dimiliki oleh Sabo saat ini. Apa alasan Oda Sensei membuat magma jauh lebih unggul dibandingkan api? Di sini kami telah mengambil dari beberapa sumber mengenai seberapa panas magma dan seberapa panasnya api. Kita mulai dengan api. Api memiliki 5 jenis tipe. Yang pertama adalah api merah. Api merah merupakan api dengan suhu paling rendah. Suhunya berada di bawah 1000 derajat Celcius. Api ini biasanya kita temui di bagian paling luar dari nyalanya api. Pembakarannya pun bisa dibilang kurang sempurna. Lalu yang kedua adalah api jingga. Api berwarna jingga sering kita jumpai pada pembakaran kayu atau arang. Api ini mempunyai suhu yang lebih rendah dibanding api kuning. Suhunya berada di kisaran 1000 sampai dengan 1200 derajat Celcius. Mungkin api jingga merupakan warna api yang paling sering kita jumpai. Nah, yang ketiga adalah api kuning. Api yang satu ini mempunyai suhu sekitar 1200 sampai dengan 1500 derajat Celcius. Lalu yang keempat adalah api biru. Api ini mempunyai suhu sekitar 1500 sampai dengan 1700 derajat Celcius. Mungkin api ini sering kita jumpai di kompor gas yang ada di dapur, serta mengalami pembakaran yang sempurna. Lalu api yang paling panas dari semua api adalah api putih. Ya, sepintas mungkin nakama terasa asing dengan api ini. Api yang paling panas ini berada di dalam inti matahari. Api putih muncul akibat adanya reaksi fusi oleh matahari dan suhunya mencapai 2000 derajat Celcius. Nah, lalu magma sendiri kira-kira panasnya berapa derajat Celcius? Menurut sumber yang kami dapatkan bahwasanya magma memiliki tingkat panas dari 700 sampai dengan 1300. Jadi bisa kita simpulkan bahwa panas api jauh lebih tinggi dibanding panas magma, yaitu api 2000 sedangkan magma hanya 1300. Lalu mengapa Oda Sensei lebih mengunggulkan magma daripada api? Di sini kami berpendapat karena unsur dari magma yang padat daripada api, sehingga jika terkena magma maka akan berakibat lebih fatal dibanding terkena semburan api. Nah, ada sedikit penambahan mengenai berbagai jenis tingkatan api. Apabila nantinya Sabo memiliki kemampuan awakening, di sini kami beranggapan akan membuatnya mengeluarkan api biru atau bahkan api putih. Tentu ini akan cukup menarik jika memang benar-benar terjadi. Kemudian kemampuan buah iblis Hie-Hie-Nomi yang dimiliki oleh Aokiji, yang jauh lebih unggul dibandingkan buah iblis Yuki-Yuki-Nomi milik Monet. Jika kita perhatikan memang wajar jika Aokiji memiliki keunggulan dibandingkan buah iblis milik Monet.
karena Aokiji sendiri bisa merubah apapun menjadi es, seperti salah satu adegan saat perang Marineford terjadi, di mana ia mampu membekukan tsunami yang diciptakan dari kekuatan buah iblis Gura-Gura no Mi milik Shirohige. Sedangkan kekuatan dari buah iblis yang Monet miliki hanya bisa membuat sebuah ruangan atau kota dihujani salju. Tentu kekuatan Aokiji ini cukup menakutkan. Jika semuanya berubah ke dalam bentuk es, bahkan manusia pun bisa mati jika sampai dibekukan. Buah iblis lainnya yang dianggap lebih unggul menurut Oda Sensei adalah Tonton no Mi milik McFish dibandingkan buah iblis Kilo Kilo no Mi milik Miss Valentine. Tonton no Mi dan Kilo Kilo no Mi keduanya merupakan tipe paramecia. Keduanya mempunyai teknik kekuatan yang sama, yaitu dapat merubah berat tubuhnya sesuka hati tanpa harus mengubah bentuk tubuh mereka. Penggunaan dalam pertarungannya pun sama. McFish dan Miss Valentine akan lebih dahulu berada di tempat yang tinggi, persis di atas target yang ingin mereka hancurkan. Kemudian di udara, mereka menambahkan massa tubuh mereka sehingga massanya akan lebih besar dibandingkan sebelumnya. Dengan massa yang lebih besar itu, mereka menjatuhkan tubuh mereka yang super berat ke tubuh target mereka. Penambahan massa tubuh inilah yang menjadi perbedaan antara kedua buah iblis. Miss Valentine dapat menambah massa dirinya menggunakan satuan kiloan, sedangkan McFish menggunakan satuan ton. Jadi tingkat kehancuran McFish akan jauh lebih besar dibanding Miss Valentine. Dari sini kita sudah tahu alasan kenapa Oda Sensei membuat Tonton no Mi jauh lebih kuat dibanding Kilo Kilo no Mi. Dan buah iblis terakhir yang Oda Sensei sebutkan adalah Buki Buki no Mi milik Baby Five, lebih unggul dibandingkan Supa Supa no Mi milik Das Bones. Supa Supa no Mi membuat penggunanya mampu merubah dirinya menjadi manusia pedang. Tubuhnya bisa sekuat pedang baja. Dan sedangkan buah iblis Buki Buki no Mi membuat sang pengguna mampu mengubah tubuhnya tak hanya sebuah pedang, melainkan juga berbagai macam senjata api. Tentu, tanpa perlu kami perjelas lagi, sudah sangat bisa dipahami bagaimana keunggulan buah iblis Buki Buki no Mi dari buah iblis Supa Supa no Mi. Dari semua keunggulan buah iblis yang Oda Sensei sebutkan tadi, bukan berarti buah iblis kuat mampu menang dari buah iblis yang dianggap lebih lemah. Karena kembali lagi pada sang pengguna, apakah ia mampu memaksimalkan potensi yang ada dari buah iblis tersebut atau tidak. Jika kita perhatikan bagaimana Doflamingo bisa memaksimalkan buah iblis Ito Ito no Mi, yang mana kekuatan ini hanya menciptakan benang saja, tapi sangat berbahaya saat Doflamingo menggunakannya sampai mencapai awakening, di mana benda-benda sekitarnya mampu ia rubah menjadi benang, bahkan lukanya pun cepat sembuh dengan kemampuan buah iblisnya juga. Nah, jika saja ini digunakan oleh orang lain, mungkin buah iblis ini tidak begitu hebat. Ditambah lagi, jika kemampuan buah iblis yang dipadukan dengan haki level tinggi, tentu akan membuat penggunanya semakin overpower. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika ada tanggapan, silahkan isi pada kolom komentar.